Yo guys, balik lagi sama gue Fendi, YouTuber cupu. Jadi gue udah pakai iPhone 12 Pro Max ini selama seminggu ya guys. Jadi setelah unboxing itu gue belum sempet otak-atik HP-nya dan barulah gue masukin SIM card ke HP ini minggu lalu. Oh ya, buat kalian udah nonton belum sih video unboxing sama review gue untuk leather case-nya dan MagSafe wallet-nya? Seru deh bikin HP kalian nih, iPhone 12 kalian jadi lebih cihuy. Tonton ya, nanti gue kasih link di deskripsinya. Saat ngomongin iPhone 12 Pro Max ini, ada 5 topik yang gue pengen bahas ke kalian guys. Yaitu mulai dari feel, habis itu layarnya yang gede, baterai, kamera, sama stabilization-nya. Sisanya nggak usah dibahas lagi lah ya, karena emang mirip-mirip. Jadi buat menghemat waktu kalian juga. Yaudah, sekian kata sambutannya, langsung aja kita cus ke kontennya. Buat gua, transisi dari iPhone 12 mini langsung loncat ke iPhone 12 Pro Max bikin lumayan kaget ya buat gua guys. Gimana enggak? Dari HP yang bisa dipakai cuma satu tangan, tiba-tiba ke dua tangan. Itu sih lumayan bikin ribet ya. Coba kalian bayangin aja. Kalau dipakai buat pegang barang satu tangan dan butuh cek HP dengan satu tangan lainnya, bakal berasa banget sih ribetnya. Dan kalau kalian paksain itu bahaya loh, bisa aja tiba-tiba jatuh nih handphone kalian. Terus beberapa sikon lainnya nih yang gue alamin dan kalian mesti perhatiin nih. Jadi misalnya yang pertama itu kantong celana. Khusus buat kalian yang pakai skinny jeans nih bakal berasa banget ya. Bahkan jadi lebih rentan buat jatuh ya kalau emang ukuran kantongnya pas-pasan. Kadang juga kalau kalian lagi mau keluar simple aja nih, nggak mau bawa barang yang ribet-ribet, HP ini bisa lumayan ngeganggu loh. Contohnya kalian mau jogging cuman simple pakai Apple Watch, earphone sama HP digenggam gitu aja. Bakal nggak enak sih kalau HP-nya gede gitu. Lari pun jadi kurang nyaman sebenarnya. Hal ini nggak berasa waktu gua pakai iPhone 12 mini ya guys. Sebenarnya kalian bisa pakai armband yang taruh di sini. Cuman sebenarnya armbandnya pun itu untuk iPhone 12 Pro Max itu kayaknya jarang deh ada yang pas. Jadi kalian mesti beli yang benar-benar gede nih ukurannya. Terus buat kalian yang suka pakai HP sambil tiduran nih, gue cuma mau ingetin doang kalau HP ini lumayan berat. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kalian ketiduran, terus jatuh ke muka, wah, lumayan berasa sih. Jujur di awal-awal pakai HP ini gue lumayan teriak-teriak ya. Jadi aduh kegedean nih, aduh masih dipakai dua tangan, aduh lumayan berat dan lain sebagainya. Cuman makin kesini sih gue berasa makin bisa lebih beradaptasi ya sama HP ini. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah gue bakal jadiin ini sebagai daily driver gue? Untuk sekarang gue masih belum bisa jawab ya, karena gue masih dalam tahap penyesuaian. Terus ini disclaimer aja, ukuran tangan gue ini sebenarnya ukuran tangan yang menengah ke bawah ya. Menengah ke bawah, kayak status ekonomi aja. Jadi kalau kalian punya tangan yang gede, harusnya fine-fine aja sih buat pegang HP ini. Di sini gue lebih bahas ke ukurannya ya guys. Jadi untuk kualitas layarnya itu sama aja sih sebenarnya untuk iPhone 12 series lainnya. Jadi, untuk layar yang gede ini kalian dapat apa sih sebenarnya? Browsing lebih enak, jadi lebih banyak konten yang kelihatan. Jadi di sini gue coba bandingin browsing pakai Pro Max, Pro sama Mini, dan kalian bisa lihat isinya lebih banyak kelihatan si Pro Max. Untuk gaming pun jadi lebih maknyus guys, karena tombol-tombolnya itu lebih lega ya. Jadi salah pencet pun lebih terminimalisir dibanding sama Mini. Dan apalagi kalau kalian punya jari gajah, aduh, agak susah lagi ya buat pencet tombol yang diinginkan. Di samping itu nggak cuma tombolnya yang lega, tapi kalau kalian lihat musuhnya ini lebih kelihatan guys. Apalagi untuk tipe yang tembak-tembakan, yang musuhnya jauh cuman kelihatan setitik doang di layar kecil. Kalau ditanya untuk saran gue ya buat layarnya yang gede ini, gue cuma bisa bilang sayang aja ya dia nggak ada fitur kayak misalnya split screen atau dukungan Apple Pencil. Kalian kebayang nggak sih kalau ada fitur itu, jadi bakal seru banget. Kalau nggak ada ya gue cuman berasa udah kayak iPhone 12 Pro versi bengkaknya aja. Oke, di sini gue lakuin baterai test ala YouTuber cupu ya guys, dan bukan gue pisah, langsung gue gabungin di sini. Dan kayak biasa di sini gue ngelakuin streaming YouTube, habis itu recording video, ngegame, coba browsing sosial media, dan semuanya nanti gue ukur berapa lama dan habis berapa persen. Total baterai drain testnya bisa dapat 7 jam 25 menit ya guys, dan ini udah lumayan oke. Untuk pemakaian normal sih bisa banget dapat 1 harian lebih. Dari sisi kamera, improvement yang ada di iPhone 12 Pro-nya itu ada di lensa telefotonya ya guys, dengan focal length-nya itu 65 mm dibanding 52 mm di iPhone 12 Pro. Dan aperture-nya itu jadi f2.2.
Dengan ini kalian bisa optical zoom 2,5 kali ya dibanding sama 12 Pro yang sampai 2 kali doang. Yo guys, ini hasil video dari kamera depannya iPhone 12 Pro Max ya. Sebenarnya hampir sama sih sama yang iPhone 12 lainnya nih untuk kamera depan. Malah bisa dibilang sama kali. Nih kalian lihat. Oh ya, nih kalau gua kasih lihat nih. Gua lagi depan Paragon dan udah ada pohon Natalnya nih. Keren nggak? Yo guys, sekarang testing video kamera belakang nih untuk 12 Pro Max sama 12 Pro nya buat low light. Sekarang gua jalan biasa. Gua coba jalan cepet ya. Oke, habis itu gua coba lari. Gimana hasilnya guys? Gua kasih lihat dulu sekelilingnya. Coba kita lihat, wah ada lampu dan ada bulan di sana. Cuma ini kalau kalian lihat ya, ini kayaknya emang namanya iPhone nih ya, banyak banget kayak glare-glare-nya nih kalau kalian lihat nih, yang agak biru-biru hijau-hijau gitu. Nggak tahu nih kenapa ya. Satu lagi fitur yang cukup menarik dan cuma ada di iPhone 12 Pro Max-nya adalah sensor shift stabilization. Jadi teknologi ini yang bakal stabilin langsung ke sensornya ya guys, jadi bukan ke lensanya lagi. Dan ini cuma ada di lensa wide-nya. Jadi untuk stabilization test ini gue bakal compare sama iPhone 12 Pro. Jadi ntar gue bakal samping-sampingan saat gue lagi jalan, gue lari, dan di dalam bus. Yo guys, sekarang gue lagi tes stabilization-nya nih buat iPhone 12 Pro sama iPhone 12 Pro Max. Gue langsung sekarang jalan biasa, lanjut gue coba agak jalan cepat. Oke, sekarang gue coba lari ya. Yuk. Capek. Yaudah guys, gitu dulu. Gimana hasilnya? Komen ya. Cus. Nah, jadi buat siapa sih iPhone 12 Pro Max ini? Menurut gua ya, ini tuh buat kalian yang suka layar gede, buat para gamers juga, dan buat kalian yang nggak mau khawatir sama baterai yang cepet habis. Jaminan sehari lebih bisa dapat untuk pemakaian normal ya. Jadi biasanya gua kelar ngecharge itu jam 9-an, habis itu gue pakai seharian sampai sekitar jam 7-an malam, itu pun masih sisa 30-40%. Dan ingat ya, itu pemakaian normal gua dan bisa beda-beda buat tiap orang. Cuman, ada cumannya nih. Buat kalian pecinta HP compact garis keras, aduh, menurut gua lupain aja deh. Tapi buat kalian yang nggak keras-keras amat dan ada budgetnya, nggak ada salahnya kok dicoba. Dinikmatin aja proses beradaptasi dengan iPhone 12 Pro Max ini. Terlepas dari ukurannya yang gede, HP ini lumayan paket lengkap sih menurut gua. Tapi kalau kalian bener-bener nggak bisa menerima gedenya si iPhone 12 Pro Max ini, kalian bisa lirik iPhone 12-nya aja guys. Karena dari sisi kamera ya, kalau dilihat sih hasilnya tipis-tipis aja ya kalau buat gua sendiri lihatnya. Terus dari sisi stabilization-nya juga kelihatan sih lebih stabil, tapi bukan sesuatu yang benar-benar signifikan banget kelihatan stabilization-nya. Cuma ingat ya, kalau kalian pilih iPhone 12 Pro, baterainya ini nggak bakal seawet sama si Pro Max ini. Itu pendapat gua tentang iPhone 12 Pro Max ini. Gimana menurut kalian? Setuju? Nggak setuju?
Yuk kita diskusi di bawah ya. Yaudah kalian like dan share video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.